Santapan Harian Rabu 29 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya gunung batu dan penebus kami, kiranya setiap kata dan bisikan hati kami berkenan di hadapan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 11 ayat 1-11. Yefta orang Gilead adalah seorang pejuang gagah perkasa. Ia anak seorang wanita pelacur. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki bagi dia. Setelah anak-anak istrinya dewasa, mereka mengusir Yefta dan berkata kepadanya, "Engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayah kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Yefta pun lari meninggalkan saudara-saudaranya itu dan tinggal di tanah Tob. Di sana orang luntang-lantung bergabung dengan dia dan pergi merampok bersama dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon memerangi orang Israel. Ketika Bani Amon itu memerangi orang Israel, para tua-tua Gilead pergi menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan marilah kita memerangi Bani Amon." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluarga ayahku? Mengapa kamu datang kepadaku sekarang pada waktu kamu terdesak?" Kemudian para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, "Memang sekarang kami datang kembali kepadamu. Jika engkau ikut dengan kami memerangi Bani Amon, engkau akan menjadi kepala atas kami dan seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Baik, jika kamu membawa aku kembali untuk memerangi Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, aku menjadi kepala atas kamu." Lalu para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengar sebagai saksi di antara kita, sungguh kami akan melakukan seperti katamu itu." Yefta pun ikut dengan para tua-tua Gilead, dan bangsa itu mengangkat dia sebagai kepala dan panglima mereka. Semua hal itu disampaikan oleh Yefta di hadapan Tuhan di Mizpah. Sahabat Scripture Union Indonesia, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya, termasuk Yefta yang lahir dari seorang wanita pelacur. Yefta tentu saja tidak memilih lahir dari wanita pelacur. Jika ia dapat memilih, tentu saja ia akan memilih lahir dari perempuan yang terhormat agar ia terhindar dari perlakuan diskriminatif. Namun, dalam hal yang dapat dipilih yakni tindakannya, Yefta pun bukan pribadi yang benar. Pasalnya ia memilih untuk menjadi perampok. Menariknya, Allah tidak melihat latar belakang keluarga. Bahkan, moralitas Yefta ketika ia memakai Yefta. Buktinya, Allah justru memakainya untuk memimpin bangsanya. Yefta memang memiliki kualitas kepemimpinan. Setidaknya ada kualitas yang menonjol. Pertama, ia adalah seorang pejuang yang gagah perkasa dalam peperangan. Kedua, ia memiliki kebesaran hati. Buktinya dia memaafkan orang-orang yang telah mengusirnya dan bersedia memimpin mereka. Dari kisah ini kita belajar dua hal penting. Pertama, ketika Tuhan hendak memakai seseorang, ia tidak melihat latar belakang keluarga dan rekam jejak moral orang itu. Kedua,
Jika Tuhan mau memakainya, Ia sendirilah yang akan menyelaraskan hati orang tersebut dengan kehendak-Nya. Hal ini selaras dengan pola pemilihan Tuhan dalam Alkitab. Tuhan seringkali memilih mereka yang dianggap kecil dan lemah oleh dunia, termasuk Musa yang tidak cakap berbicara, Daud yang dianggap paling lemah di antara saudara-saudaranya, serta para murid yang mayoritas adalah orang miskin dan tidak terpelajar. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan memilih berdasarkan kehendak bebas dan anugerah-Nya sendiri, bukan berdasarkan kehendak atau kehebatan manusia. Kita patut bersyukur untuk hal ini. Jika Tuhan memilih berdasarkan kemampuan manusia, tak seorang pun dari kita yang layak. Pasalnya, Tuhan itu sempurna, maka yang dipilihnya pun harus sempurna. Namun syukur kepada Tuhan, karena Dia memilih berdasarkan anugerah, bukan kelayakan seseorang. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Anugerah, kami bersyukur karena pilihan-Mu lahir dari kasih, bukan dari kelayakan kami. Bukan karena kami pantas, melainkan karena Engkau berkenan. Rendahkan hati kami dalam syukur, agar kami tak meninggikan diri, melainkan memuliakan nama-Mu. Biarlah anugerah-Mu yang memilih kami menjadi kekuatan untuk hidup setia di hadapan-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.